Kamis 1 Juni, Chen Baekhyun dan Xiumin EXO atau EXO CBX menggemparkan karena pengumuman dari kuasa hukum mereka. EXO CBX mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment melalui hukum. Lee Jae-hak dari firma hukum Lin selaku kuasa hukum menerangkan bahwa EXO CBX sudah 7 kali meminta untuk transparansi pendapatan mereka kepada SM Entertainment, namun tidak mendapatkan hal tersebut tanpa adanya kejelasan. Dari 21 Maret hingga saat ini, kami mengirimkan sertifikasi konten ke SM sebanyak 7 kali dan melalui ini kami berulang kali meminta salinan data penyelesaian transparan dan alasan penyelesaian. Namun, SM tidak dapat memberikan salinan data tersebut. Terang perwakilan EXO CBX. Merupakan hak paling tidak sah dari seniman untuk meminta dasar penyelesaian yang akurat dan transparan untuk penyelesaian yang belum jelas selama ini. Dan SM juga berkewajiban untuk mematuhinya sesuai dengan kontrak eksklusif dan Undang-Undang Pengembangan Industri Seni dan Budaya Populer. Namun, SM mempertahankan posisi yang tidak adil, sehingga pada akhirnya tidak dapat memberikan salinan data tersebut. Terang sang pengacara. Sehingga EXO CBX memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka terhitung 1 Juni. Pengacara Lee Jae-hak juga mengatakan bahwa SM Entertainment berusaha membuat kontrak dengan masa tidak masuk akal, yakni sampai 17 atau 18 tahun. Ini dianggap tidak adil dan merupakan kontrak perbudakan. SM sedang mencoba untuk mengklaim masa kontrak masing-masing minimal 17 atau 18 tahun dengan meminta artis menandatangani kontrak eksklusif berikutnya. Karena masa kontrak 12 atau 13 tahun tidak cukup, ini adalah tirani yang sangat tidak adil lagi dan lagi. Terang sisi EXO CBX. Sementara itu, SM Entertainment memang bukan pertama kalinya terseret kasus kontrak perbudakan ini. Sederet artis sebelumnya juga melawan SM Entertainment di pengadilan karena menilai kontrak yang tidak masuk akal, seperti misalnya kasus TVXQ yang membuat Hero Jae-jung, Cha Jun-soo, dan Miki Yoo-jeon menempuh jalur hukum. Lee Jae-hak dari firma hukum Lin memberikan penjelasan panjang terkait masalah kliennya ini. Salah satu yang mengejutkan adalah kontrak awal EXO CBX dibeberkan telah melanggar hukum sejak awal. Fair Trade Commission Korea diketahui memberikan standar masa kontrak 7 tahun. Kuasa hukum bahkan memberikan contoh permasalahan serupa dialami TVXQ di 2009. Di masa lalu, artis telah menandatangani kontrak eksklusif dengan SM selama lebih dari 12 hingga 13 tahun. Ini sangat berbeda dengan kontrak eksklusif standar untuk artis budaya pop berpusat pada penyanyi, yang diberitahukan oleh Fair Trade Commission berdasarkan masa kontrak 7 tahun, dan secara sepihak merugikan artis dengan melampaui batas minimum yang wajar. Jelas sang pengacara. Untuk periode kontrak 13 tahun, termasuk periode perpanjangan dari putusan sementara dalam kasus TVXQ, SM telah menyimpulkan bahwa kontrak di atas adalah kontrak eksklusif jangka panjang dengan struktur unilateral. Dan bahwa SM adalah menggunakan posisi atasannya untuk melakukan kontrol yang tidak adil dan memfitnah pelamar atau anggota TVXQ. Itu adalah kontrak yang secara berlebihan melanggar kebebasan ekonomi dan hak-hak dasar mereka dengan mengenakan imbalan berlebihan atau beban yang tidak masuk akal. Lanjutnya, pengacara Jae-hak menyebutkan pasal di undang-undang yang mendukung klaim kontrak perbudakan yang dialami EXO CBX. Bahkan disebutkan bahwa artis-artis di bawah naungan SM Entertainment lainnya mengalami kasus sama. Dengan demikian, kontrak eksklusif yang ada berdurasi terlalu lama dan sangat membatasi hak-hak pribadi. Dan sesuai dengan pasal 45 ayat 1 subparagraf 6 Peraturan Monopoli dan Undang-Undang Perdagangan yang Adil, berdagang dengan pihak lain dengan menggunakan secara tidak adil posisi transaksional untuk tindakan melakukan, seru pengacara EXO CBX. Selain itu, SM membuat artis menandatangani kontrak eksklusif selama 7 tahun berdasarkan tanggal debut mereka, dan tambahan perpanjangan 3 tahun jika ada aktivitas di luar negeri. Ngomong-ngomong, dalam kasus artis K-pop Korea dibutuhkan setidaknya beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk debut setelah menandatangani kontrak eksklusif. Dan aktivitas di luar negeri adalah premis yang wajar. Selanjutnya, meskipun Xiumin dan Chen adalah anggota yang berencana untuk aktif di Cina, keduanya anggota EXO-M, sejak awal mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak jangka panjang 10 tahun atau lebih sejak tanggal kontrak eksklusif sejak awal, tambah pengacara.
Selain itu, dengan kontrak eksklusif jangka panjang ini, tidak hanya Baekhyun, Xiumin, dan Chen, tetapi juga sebagian besar artis SM berada dalam situasi yang sama. Baekhyun, Xiumin, dan Chen secara serius mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan kepada Fair Trade Commission mengenai kontrak eksklusif jangka panjang yang ada dan penandatangan kontrak eksklusif selanjutnya. Ungkap pengacara JH. SM Entertainment baru saja mengeluarkan pernyataan resmi sebagai tanggapan atas pemberitaan hukum yang diterima pada 1 Juni KST di mana 3 member EXO, yakni Baekhyun, Xiumin, dan Chen berniat untuk mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan agensi yang telah menaungi sejak debut. Dari pernyataan yang diberikan oleh SM, agensi yang juga menaungi NCT dan kawan-kawan itu menyebut ada pihak luar yang sengaja mendekati Baekhyun CS dengan berita bohong. Selama masa penting ini ketika kami menyalurkan upaya kami ke fase baru SM Entertainment, kami telah mengonfirmasi kehadiran kekuatan luar yang mendekati artis agensi kami, memberikan mereka informasi palsu, dokumen pengadilan palsu, dan penawaran tidak rasional, seperti meyakinkan mereka bahwa tidak akan ada akibat hukum jika artis memilih untuk menandatangani kontrak dengan agensi lain, sementara masih terikat dengan SM Entertainment, ujar SM. Selain itu, SM melanjutkan 3 pihak luar tersebut tak hanya merayu member EXO saja, tetapi juga idol lainnya di SM. Meskipun sama sekali tidak ada perhatian yang tulus terhadap artis, kekuatan luar ini menggunakan rumor yang tidak berdasar, pencemaran nama baik dan fitnah, dan kata-kata manis untuk memaksa artis kami melanggar kontrak eksklusif mereka atau menandatangani banyak kontrak, terlibat dalam tindakan yang jelas ilegal. Selain itu, kekuatan luar ini tidak berhenti hanya membujuk 1 atau 2 artis untuk melanggar kontrak mereka. Mereka menggunakan artis yang telah mereka hubungi untuk menyadap lebih banyak lagi artis agensi kami. Tambahnya, SM Entertainment kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa pihaknya akan membawa masalah ini juga ke jalur hukum. Kami tidak akan berpangku tangan dan menonton sambil memaksa tanpa minat untuk memastikan masa depan artis kami atau memastikan hak hukum mereka yang adil. Mengejar keserakahan mereka akan uang. Kami akan mengejar semua kemungkinan tindakan hukum. Jika kita tidak bertindak sekarang, aktivitas tirani dan kekuatan luar ini akan secara signifikan merusak merek dan citra artis kita, dan menimbulkan pengaruh negatif pada masa depan artis kita yang cerah. Pungkasnya. Sedangkan sebelumnya pada pagi hari tanggal 1 Juni KST, anggota EXO Baekhyun, Xiumin, dan Chen mengajukan untuk mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment. Mengklaim bahwa agensi tersebut menolak untuk memberikan catatan pendapatan dan pembayaran artis yang jelas dan transparan kepada artisnya. Bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini?